bisa ngaji, ibu sudah nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Yang penting kamu mondok yang benar. Kalau bapak mah sudah nggak bisa ngaji, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang ini sudah menjadi atau bukan lagi menjadi alasan. Karena apa? Karena untuk tempat ngaji yang seusia sudah nggak muda lagi, itu sudah ada tempatnya di Kutai Kartanegara. Alhamdulillah itu sudah diawali oleh Majelis Al-Asqa, bahwa tergerak daripada banyak kerisauan dalam benak saya, kenapa Al-Asqa ini yang didulukan adalah santrinya orang-orang tua, bukan anak-anak sekolah. Karena melihat orang-orang yang tua ini kalau sudah terlanjur tua, padahal aslinya banyak yang pengen ngaji, bahkan nyari tempatnya, cuman tempatnya itu bisa dikatakan ya masih belum lebih khusus dalam pendalaman ilmu syariat agama Islam seperti di pondok pesantren. Awalnya daripada banyak jamaah laki-laki ataupun perempuan yang sering menghadiri kegiatan keagamaan seperti pengajian yang di luar-luar atau di mana, entah yang sifat jamaahnya sedikit ataupun banyak, itu aktif. Tetapi setelah mendengarkan pengajian itu, ketika pulang apa yang dibawa bingung, nggak tahu. Nah, bahkan ada yang puluhan tahun sudah ikut yasinan, tahlilan, pengajian umum, istighosa kubro kalau orang NU. Dari mulai remaja, dewasa, sampai punya anak, sampai punya suami atau punya istri, bahkan sampai punya cucu, dan aktif di bidang keagamaan. Tapi mohon maaf ya, naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada keluarga kita, istri atau suami kita. Di usia yang sudah tua, anggaplah nenek-nenek, itu nggak mengerti kalau habis hubungan suami istri itu wajib mandi besar. Nah, jadi di situ saya berpikir, berarti orang ini aktif kegiatan keagamaan sampai nggak ngerti batasan kewajiban sebagai umat muslim. Berarti ada sesuatu yang kurang bisa didapat dari yang sudah sering dihadiri. Maka akhirnya kalau supaya sasaran daripada keilmuan keagamaan itu bisa lebih mendalam, orang yang aktif di pengajian umum akan lebih bisa memahami kalau pernah ngaji langsung ke dasar-dasar ilmu agama atau dasar-dasar pesantren. Dan sebaliknya, orang yang ngaji terus tapi nggak pernah ngikuti pengajian umum, itu juga kurang wawasan, kurang gaul, jadi monoton ilmunya. Sebaliknya, orang yang suka pengajian umum tapi nggak mau langsung ngaji, kitab-kitabnya dari dasar, ini juga ketinggalan. Karena apa? Biasanya ketika mendengarkan pengajian umum yang bahasanya tidak mampu kita jangkau, kita bingung, ini Pak Kiai jelaskan apa, Pak Ustadz ini jelaskan apa. Akhirnya ketika pulang ditanya apa materinya, nggak ngerti. Nah, maka di sini Asfa itu berdiri. Alhamdulillah saat ini semua mudah-mudahan kita ada kebaikan. Yang jelas saya mengajak kepada semua umat muslim bahwa mari kita gerakkan warisan agama yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa kita semua ini adalah pewarisnya, adalah orang yang dimana perlu, bahkan kita harus bisa memetakan salah satu waktu yang dimana pikiran kita ini nggak hanya untuk diri pribadi, tapi bagaimana memikirkan istri, suami, anak, saudara, ayah, ibu, tetangga, bahkan saudara-saudara jauh yang kira-kira itu bisa sama-sama mendapatkan apa yang Rasul ajarkan. Itu caranya seperti apa? Mungkin
ini salah satu motivasi saya, dan alhamdulillah dari usaha saya berpacu kepada apabila langkah saya ini mendapatkan rahmat dan diridhoi Allah, maka Allah akan mudahkan jalan saya. Tapi kalau seandainya Allah itu tidak meridhoi dan merahmati saya, maka otomatis langkah saya ini akan disendat atau mungkin terhambat. Bahkan mungkin pencapaian target 1 tahun ini tidak tercapai. Bahwa perlu diketahui Pak, berawal dari saya pertama kali mendirikan Mahasantri atau kuliah pesantren Al-Asfa itu ada 3 orang. Dan 3 orang ini alhamdulillah ya bahasanya mogok semua. Tapi mogoknya 3 orang ini Allah ganti dengan orang-orang yang lebih serius. Sehingga bisa disaksikan yang ngaji ini bukan hanya orang-orang biasa, tapi orang-orang dari berbagai macam dinas yang mungkin sebagian sudah pada kenal. Jadi di Al-Asfa ini jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan bilang merasa bahwa kayaknya kalau ngaji ilmu pesantren saya nggak mampu. Justru Al-Asfa itu merupakan suatu solusi di mana masyarakat yang tidak pernah mempelajari ilmu pesantren tetapi pengen mempelajari dari nol dasar, di sini tempatnya. Nanti saya ajari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa tertular kepada kita semua dan anak-anak kita semua, juga masyarakat kita semua. Yang jelas alhamdulillah tahun sudah dimudahkan oleh Allah. Saya sudah mendapatkan Majelis Al-Asfa ini sudah lancar, jamaahnya alhamdulillah sudah mencapai 20-an dari berbagai latar belakang pendidikan. Yang kedua, target saya dalam 1 tahun pengen punya yayasan juga sudah tercapai, bahkan itu gratis dibantu oleh pemerintah. Dan target saya 1 tahun pengen dapat lahan juga alhamdulillah dimudahkan melalui Bapak Hartono, dan itu merupakan salah satu langkah yang berarti saya ini punya PR besar ke depan karena sudah dititipi dan sudah diamanahi oleh Allah agar bisa ke depan supaya bisa menjalankan dengan baik dan benar. Berkaitan dengan nuzulul Quran tadi juga sudah disampaikan sama bapak saya yang mimpin doa tadi, sudah dibahas sekilas. Ustadz Sobirin juga sudah mengupas, Pak Dwi juga sudah. Jadi cukup sebagai pengenalan bahwa mudah-mudahan silaturahim kita itu tidak terputus, bahkan bisa berkelanjutan, dan kita bisa menjadi umat Rasul yang saling bergandengan. Kita punya tanggung jawab bersama, bagaimana kebaikan yang Rasul ajarkan itu juga bisa kita sampaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, keilmuannya sampai di mana. Alhamdulillah saya sempat merasa terharu ketika dulu bersilaturahim di Masjid As-Salam. Ini alhamdulillah Bapak Mahyudin, Bapak Haji Mahyudin hadir. Beliau juga sudah sempat saya sosialisasikan berkaitan program ini. Insya Allah beliau juga di waktu yang tepat akan bergabung menjadi Mahasantri Al-Asfa. Dan alhamdulillah juga saya bersilaturahim dengan Bapak Ustadz Aziz dari Ben Samar. Beliau juga sempat ketemu dengan ketua yayasan, ngobrol-ngobrol. Insya Allah beliau juga Idul Fitri di waktu yang tepat akan menjadi bagian dari Mahasantri Al-Asfa, yang sehingga nanti ilmu dari baginda Rasul itu bisa disebarkan di Ben Samar, dan itu ada sanadnya dari saya melalui guru-guru saya sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan saya juga terharu ketika saya ikut tarawih silaturahim di Langgar Al-Mubarak. Bapak Gandhi juga insya Allah selaku ketua takmir akan mempelopori dan memulai untuk ikut menjadi bagian dari Mahasantri Al-Asfa. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Teman-temannya ya begini Pak, sudah nggak muda, tapi mudah-mudahan nanti jenengan-jenengan ini adalah yang meregenerasikan yang lebih muda nantinya. Mungkin bisa keponakan, ayo kalau belum bisa ngaji
Mau Qurannya nanti juga di sini akan diajari, tapi saat ini yang baru saya buka adalah pendidikan ilmu syariatnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah menjelang maghrib. Sambil menunggu daripada ibu-ibu menyiapkan takjil, saya buka langsung kepada diskusi atau mungkin ada yang perlu disampaikan daripada setelah